Jokowi, kami sebagai pendukungmu Pak, kami sakit sekali Pak. Tiap hari kamu direndahkan, dihinakan oleh Roy Suryo dan Rismon Sianipar Pak. Mereka menuduhmu memakai ijazah palsu Pak. Tolong tunjukkan ijazah asli kamu Pak. Lemparkan ke muka Roy Suryo dan Rismon Sianipar Pak. Biar kami nggak sakit Pak sebagai pendukungmu Pak. Tapi Bapak hati-hati Pak kalau berkomentar Pak, bikin pernyataan Pak. Dulu Bapak mengatakan bahwa Bapak Kasmujo itu dosen pembimbing Bapak. Tapi kenapa kemarin bisa berubah Pak? Kata Bapak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing Bapak. Hati-hati Pak kalau bikin pernyataan Pak. Kami ini dibully terus oleh para pendukung Roy Suryo Pak. Pak Jokowi, kami sebagai pendukungmu mohon dengan sangat supaya Bapak jangan bikin blunder lagi. Bapak kalau bikin pernyataan harus sinkron Pak. Usahakan antara pernyataan yang dulu dengan pernyataan yang sekarang harus sama Pak. Karena jika Bapak bikin blunder lagi, kami tidak bisa membela Bapak. Karena bahan yang dipakai oleh para pendukung Roy Suryo untuk membuli Bapak itu berasal dari pernyataan Bapak sendiri yang kontradiktif, sehingga kami mati kutu Pak, tidak bisa membela Bapak lagi. Terus jangan lupa Pak Kasmujo itu amplopnya jangan sampai telat Pak. Kenapa kemarin Pak Kasmujo itu bisa bikin pernyataan yang berbeda Pak? Tapi ya memang bingung juga kalau kita membela seseorang yang tidak konsisten dengan ucapannya. Kemarin ngomong A, besoknya ngomong B gitu kan. Kan jadi bingung gitu pendukungnya untuk terus mendukung dan terus membela gitu ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau memang beliau ini pembelanya gitu ya, akhirnya sadar yang dibela nggak konsisten, ya harusnya berpikir lagi gitu untuk membela. Ya teman-teman semua, soal ijazah ini kan masih terus-terusan ya bergulir dan tanpa ada ujung ya, sampai nanti kalau di pengadilan gitu dan terbukti. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah sampai sana kan gitu kan ya? Kita cinta negara ini, cinta tanah air ini, bukan cinta tokoh. Siapapun yang memimpin negara ini asal benar-benar bersih, benar-benar untuk rakyat Indonesia, ya kita dukung gitu loh. Jadi kasihan jasa para leluhur, para pejuang yang sudah mendahului kita, yang gugur di medan pertempuran. Kalau negara ini hanya dikuasai oleh sekelompok orang gitu. Harus ada meminta otoritas. Iya, menanyakan apa hak Anda meneliti ijazah Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi, ya, dan apa. Kalau Dr. Rismon itu warga negara asing, pertanyaannya pas itu. Kemudian ada yang mengekspos, ada yang memposting ijazah tersebut di X ya, di Twitter oleh kader PSI. Dan Dr. Rismon dan kawan-kawan, Dr. Rismon, Dr. Suryo, dan Dr. Tifa tergerak untuk meneliti apakah ini asli. Dan dipertanyakan sama mereka, akhirnya meluas hingga ke skripsi di UGM. Nah akhirnya kemana-mana ya. Kenapa? Karena tidak transparan, tidak ada kejelasan, tidak transparan. Dan ditelitilah oleh mereka. Mereka memang seorang peneliti. Mereka orang yang berkecimpung dalam dunia digital forensik. Dengan keahliannya ditelitilah ijazah tersebut. Akhirnya terjadilah pemanggilan sekarang ini. Pemanggilan itu dengan kata lain, apa hak Anda meneliti? Hak meneliti itu adalah hak warga negara. Jadi warga negara yang pernah menjadi rakyatnya Pak Jokowi, termasuk saya, termasuk Anda semua, ya punya hak untuk mempertanyakan. Sekali lagi, mempertanyakan ini asli atau tidak. Dipertanyakan. Dianggap fitnah, dianggap mengada-ngada, dianggap bukan. Hanya mempertanyakan, itu aja sih sebenarnya. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa bahwa kita semua nih rakyat punya hak untuk itu. Karena kita membayar pajak, ingat. Hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kami ya, saya Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasihullan Sianipar dan juga Dr. Tifa itu tidak merupakan bagian internal dari TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis. Tapi kami adalah pihak yang terkait, pihak ahli yang diminta untuk membantu pelaporan TPUA kemarin ke Bareskrim Mabes Polri. Dan kita tahu semua bahwa secara sepihak dan tanpa melalui prosedur yang proper dan kemudian tidak berimbang ya,
laporan itu yang saya dengar adalah dihentikan ya dengan adanya konon TPUA tidak datang. Padahal itu tidak benar sama sekali ya. TPUA itu diundang ya, Bang Egy diundang, tapi kemudian karena beliau sakit parah ya dan ada di luar negeri dan itu ada buktinya, kemudian dinyatakan sebagai tidak datang. Ini sebenarnya hal yang merupakan sangat tidak benar sama sekali. Ya, jadi TPUA tetap meminta itu dilanjutkan. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik ya, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan perkap ya, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan secara terbuka ya oleh wartawan, oleh semua pihak sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi ya dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun ya, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, maaf siapa respondennya. Jadi sekali lagi kami mendukung semua pihak termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Sebetulnya kalau ijazah itu benar-benar asli ya, sebetulnya gampang sekali ya. Kalian itu nggak perlu kampus untuk klarifikasi, kalian nggak perlu polisi untuk klarifikasi ya. Kalau saya ditanya ijazah saya mana gitu, akan saya tunjukkan nih. Ya, silakan kalian foto, silakan kalian tes ya karbon date-nya gitu ya. Silakan ya. Karena apa? Karena saya punya yang asli gitu ya. Sedangkan kalau orang berbelit-belit ya, ditanya ijazah malah bikin temu alumni, ditanya ijazah malah minta teman-temannya yang klarifikasi, minta kampusnya klarifikasi, minta polisi klarifikasi. Itu bulet, ruwet ya kawan. Nah sehingga sangat wajar kemudian kalau masyarakat justru semakin curiga, kenapa kok nggak ditunjukkan aja ya. Oke, kembali ke pernyataan Bareskrim ya kawan. Bareskrim menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu identik dengan ijazah-ijazah lainnya ya. Justru ketika saya kemudian mencari dari sumber lain ya, yaitu dari YouTube-nya Kompas. Kemudian saya coba lihat di situ itu ya, kira-kira 2 tahun yang lalu Kompas kan pernah mewawancarai UGM, di mana UGM memamerkan ya ijazah, fotokopi ijazah Jokowi dengan Hari Mulyono yang mana teman seangkatannya.